Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna lanahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini pada sholat maghrib kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga kita masih dapat berkumpul bertemu kembali dalam agenda kajian pada sholat maghrib. Mudah-mudahan Allah berkahi semua kegiatan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini disatukan dalam golongannya, dan insya Allah di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik semua, apa kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah ya. Kita harus menjaga kesehatan karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini kajian akan diisi oleh Ustadz Nuryadi. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Untuk itu sebelum kita mulai, kita buka dengan membaca Al-Fatihah. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kepada Ustadz Nuryadi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya, hidayahnya, dan maghfirahnya kita semua masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Madinah dalam rangka menunaikan sholat maghrib berjamaah, diteruskan dengan pengajian, dan nanti diteruskan dengan sholat isya berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya yang insya Allah akan selalu istiqomah mengikuti ajarannya sampai yaumil qiyamah.
Alhamdulillah teman-teman remaja ya masih bisa istiqomah di dalam program ngobrol asik di Masjid Al-Madinah yang diprakarsai oleh bidang pendidikan dan dakwah ya. Ada Pak Joko, Pak Supri, dan Pak Jumadi, dan alhamdulillah program ini masih bisa berjalan sampai saat ini. Dan ini adalah berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya, karena segala sesuatu itu terjadi dengan izinnya. Teman-teman remaja sekalian, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa kita mengaji Al-Quran dulu ya. Ini bisa diambil Al-Qurannya. Kalau bisa yang ada artinya biar nanti sekalian ngaji. Kita mulainya dirubah ya dari sini, dari sama, dari amma. Surat An-Naba. Kan nanti nggak sampai selesai separuh. Jadi nanti modelnya saya baca dulu, nanti habis itu baru ditiruin gitu ya. Udah ya? Udah dibuka semua? Surat An-Naba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, nanti modelnya saya baca dulu, dengerin nanti baru ditiruin ya. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Ulang. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Wa ja'alna sirajan wahaja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Linukhrija bihi habban wa nabata.
wa jannatin alfafa. Inna yaumal fasli kana miqota. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Sadaqallahul adzim. Jadi nanti selanjutnya di ayat 21 ya. Ya rekan-rekan remaja semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini temanya adalah membangun pemuda yang ideal. Jadi yang jelas idealnya sini sesuai dengan Al-Qur'an ya. Jadi kalau pemuda itu ujung tombak gitu, karena kepemimpinan terus keberlanjutan sebuah bangsa, sebuah lingkungan gitu itu semuanya tergantung pada pemuda. Makanya kalau pemudanya rusak, alamat berarti masa depan bangsanya nanti akan rusak. Tapi kalau pemudanya baik, insya Allah nanti masa depan akan baik. Entah itu di keluarga, lingkungan, dan juga bangsa dan negara. Jadi faktor pemuda ini sangat penting, makanya perlu adanya membangun pemuda yang ideal. Kenapa harus dibangun? Ya karena memang manusia itu sebagai sumber daya ya, istilahnya kalau dikenal itu SDM ya, sumber daya manusia itu bisa dikembangkan, bisa dibangun. Tinggal dibangunnya ke arah mana gitu. Kalau pembangunannya menuju ke yang ideal, yang sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah, itulah yang bagus. Karena memang manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian Allah jugalah yang mengetahui bagaimana biar manusia tersebut itu menjadi baik, menjadi ideal, seperti itu ya. Jadi dan itu banyak kisah-kisah ya yang kita bisa ngelihat ya di sejarah, yaitu dari zaman-zaman Nabi sampai zaman Khalifah. Kira-kira rekan-rekan tahu nggak siapa yang menaklukkan Konstantinopel? Jadi waktu mau perang Khandaq, Rasulullah dan sahabat itu sedang membuat parit karena kan mau diserang ya sama sekutu. Kemudian pada saat cangkulnya kena batu, Rasulullah kan ikut menggali ya dengan cangkul, batunya memercikan api. Terus kemudian kata Rasulullah, Roma akan kita kuasai gitu, Rom ya. Terus kemudian di percikan batu yang kedua, Konstantinopel akan dikuasai. Itu adalah Romawi ya. Jadi itu adalah dua negara yang adik kuasa. Ibaratnya kalau sekarang tuh Rusia sama Amerika. Dan teman-teman tahu nggak siapa yang menaklukkan Konstantinopel? Anak muda. Siapa namanya? Depannya M.
Dia namanya dua kata. Yang pertama Muhammad. Muhammad Al-Fatih. Dia umurnya 20 tahun. Jadi karena waktu itu atau Rasulullah bilang nanti yang bisa menaklukkan itu adalah komandannya adalah sebaik-baik komandan dan orangnya adalah memang sebaik-baik manusia gitu. Jadi Muhammad Al-Fatih itu dari balik sampai dia menaklukkan Konstantinopel itu dia tidak pernah meninggalkan sholat fardu berjamaah, sama sekali tidak pernah. Jadi dari balik sampai dia menaklukkan Konstantinopel itu sholat berjamaah di masjid terus dari subuh, asar, maghrib, isya, subuh gitu. Kalau kita kira-kira bisa begitu? Iya kan, karena ada bolong-bolongnya. Terus kemudian Muhammad Al-Fatih itu sholat tahajud tidak pernah lepas. Jadi sholat tahajud terus, belum pernah tidak sholat tahajud. Gitu. Jadi itu rahasianya ya, rahasianya kenapa dia bisa menaklukkan Konstantinopel. Nah dan itu yang melakukan pemuda, ya pemuda, karena memang dia masuk kategori pemuda ideal. Gitu. Makanya pada kesempatan ini kita ingin tahu gimana sih caranya membangun pemuda yang ideal ya. Jadi ada 5 gitu cara untuk membangun pemuda yang ideal. Nggak biar ingat, jadi di samping dengar membaca juga tulisan ya. Mau saya tulis. Wah.
Kelihatan nggak tulisannya? Ya, jadi membangun pemuda yang ideal pertama keberanian untuk menyatakan kebenaran, memiliki keinginan untuk mencari ilmu, selalu berusaha berkelompok dalam akidah yang lurus, menjaga akhlak, memiliki etos kerja dan usaha. Dan itu ada dalilnya. Yang pertama ada di surat Al-Ahzab ayat 60. Ayat 60. Coba. Surat yang ke-21. Ayat 60. Udah ada yang ketemu? Surat 21 ayat 60. Surat ke-21 Al-Ahzab. Nggak usah dicari di situ, langsung dibuka aja yang surat 21. Jadi biar kita tuh belajar mentadaburi Al-Quran. Jadi biar tahu ini apa, mengetahui artinya. Udah, Nafar ketemu. Coba baca artinya aja nggak apa-apa. Ayat 60. Ya, artinya aja. Al-Ahzab. Enggak, Quran surah 21 ayat 60. Al-Ahzab. Ayat 60. Tuh. Ayat 60 bukan? Al-Ahzab. Beda ya? Mereka yang lain masa sih? Iya, Al-Anbiya. Ya, surat 21 itu Al-Anbiya, maaf. Al-Anbiya surat ke-21. Ya, artinya aja 60. Ya, jadi di ayat ini Allah berfirman, mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Jadi di yang pertama itu kan dalam membangun pemuda yang ideal itu harus berani dalam menyatakan kebenaran. Nah, ini di dalam Al-Quran ini dicontohkan ada seorang pemuda namanya Ibrahim. Jadi waktu itu di zaman, karena tahu nggak Nabi Ibrahim hidup di zaman raja siapa? Namrud, ya betul. Jadi mereka itu menyembah berhala, jadi menyembah patung.
Nah, patung-patungnya itu banyak. Terus sama Nabi Ibrahim, patungnya itu diroboh-robohin, dihancur-hancurin pakai kampak. Terus habis itu disisain patung yang besar, kampaknya ditaruh di tangannya patung. Terus pas ini siapa ini yang merusak patung-patung? Terus kata Nabi Ibrahim, tanya saja sama patung yang besar gitu. Bisa nggak dia, kalau dia Tuhan kan harusnya dia bisa ngomong katanya gitu. Tapi kan namanya patung nggak bisa ngomong kan, pas ditanya gitu. Jadinya itu menandakan bahwa jangan menyembah patung karena ngomong aja nggak bisa, istilahnya gitu. Cuman kan karena mereka apa istilahnya berkeras, akhirnya malah Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Cuman dengan mukjizat Allah, akhirnya api itu menjadi padam. Gitu. Jadi Nabi Ibrahim tuh dibakar sampai berhari-hari nyantai aja. Jadi begitu apinya padam, surut, Nabi Ibrahim masih hidup, masih duduk gitu di tengah-tengah. Jadi apinya itu segede bukit gitu, jadi apa istilahnya besar banget gitu. Nah itu dengan mukjizat Allah, alhamdulillah. Nah itu karena apa istilahnya dicontohkan bahwa Nabi Ibrahim itu berani menyatakan kebenaran. Begitu juga istilahnya kita gitu ya, kan kadang-kala kalau remaja terus rajin ke masjid suka dikata-katain, oh sok suci, oh ini apa, sok alim. Tapi tetap kita harus bisa menyatakan, loh ini justru remaja yang benar, sholatnya ke masjid gitu. Jadi jangan sampai malah surut ke belakang. Jadi kita berani berkata begitu. Terus semua diajakin, ayo dong sebagai pemuda kita harus minum biar jantan. Nah kita harus berani mengatakan bahwa tidak, karena minuman itu haram kayak gitu. Atau semua diajak main judi, ayo kita main judi, kita harus bilang tidak, karena itu judi itu sesuatu yang haram. Kalau ditanya kata siapa gitu, gimana jawabnya? Kata judi haram, kata siapa katanya? Kata Bang Roma. Gitu aja kan, kata Roma kan gitu. Ya walaupun sebenarnya ada dalil ya, ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah kalau judi itu diharamkan. Karena di kondisi sekarang ini di mana istilahnya apa, pemuda milenial ya, yang istilahnya apa akrab dengan teknologi gadget, itu perjudiannya itu kadang-kala online gitu. Nah itu juga kita tidak diperbolehkan. Terus kemudian masuk ke yang kedua, dimana kita membangun pemuda ideal adalah mempunyai keinginan untuk mencari ilmu. Itu jadi karena memang istilahnya apa, kita itu harus jadi orang yang pandai gitu. Karena waktu itu kan Rasulullah itu waktu di rumah Siti Aisyah, jadi waktu malam Aisyah bangun, oh Rasulullah lagi sholat, akhirnya kan dia tidur lagi. Begitu bangun lagi masih sholat lagi gitu. Jadi sepanjang malam tuh Rasulullah sholat ya, karena memang biasanya Rasulullah itu bangun jam 1 malam. Terus kemudian Aisyah berkata, wahai Rasulullah, engkau kan sudah dijamin masuk surga gitu, kenapa harus ibadah terus? Terus jawaban Rasulullah adalah karena saya ingin menjadi orang yang pandai bersyukur. Jadi pandai terus kemudian bersyukur gitu. Dan ini ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 260.
Coba gantian baca artinya. Yo, Fadil, ya udah, iya, silakan. Iya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana kau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum percayakah engkau, ya Ibrahim?" Menjawab, "Aku percaya, tetapi ada hati kami karena malaikat." Ya Allah berfirman, "Kalau begitu, apabila malaikat buruk, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Ya, jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Ya Ibrahim menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang, mantap." Ya Allah berfirman, "Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu. Kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Jadi waktu itu Nabi Ibrahim kan masih pemuda ya. Jadi itu kepengen tahu gitu, misalnya apa? Ada keinginan untuk mengetahui, itu kan sebuah ilmu ya, bagaimana Allah itu menghidupkan sesuatu yang mati. Akhirnya sama Allah disuruh mencari burung, kemudian burungnya disembelih terus dicincang, terus ditaruh di sebelah sono di bukit. Habis itu burungnya dipanggil, ya menyatu kembali terus kemudian hidup gitu. Kemudian Nabi Ibrahim baru percaya. Jadi seorang pemuda yang ideal itu memang dia harus mencari ilmu gitu. Makanya kalau ada seorang pemuda yang kemudian dia malas sekolah, terus kemudian sekolahnya nggak mau belajar, itu dia bukan istilahnya tidak menuju ke pemuda yang ideal. Tapi pemuda yang ideal adalah yang dia itu di samping sekolah dia rajin belajar. Ini sesuai nggak? Benar, udah Isa ya. Iya, jadi itu ya, karena kita udah Isa, kita cuma di sini, nanti bisa kita sambung lagi ya. Karena memang ini membangun pemuda yang ideal, dia sampai ada 5 ya. Jadi marilah kita tutup pengajian ini dengan membaca surat Al-Asri bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahul adzim. Lanjut dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila itu aku hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.